Perantauan Laksmi dimulai dengan datang ke pabrik kapas. Di sini Laksmi mendapat ilmu baru, bahwa kapas yang digunakan olehnya adalah kapas biasa, sedangkan kapas yang digunakan pembalut bermerek terbuat dari serat selulosa. Kemudian Laksmi datang ke perguruan tinggi untuk mencari tahu bagaimana caranya dia bisa mendapatkan serat selulosa. Tetapi ternyata tidak semudah yang Laksmi pikirkan. Dia harus bekerja menjadi pembantu di rumah salah satu profesor yang bekerja di universitas tersebut untuk mendapatkan ilmu secara gratis. Walaupun pada kenyataannya, si profesor jarang berada di rumah. Si anak profesor kemudian memberitahu, kalau Laksmi ingin tahu tentang sesuatu, dia bisa mencarinya di Google. Dari situlah Laksmi kembali mendapatkan ilmu tentang cara kinerja serat selulosa yang tetap kering walaupun dibasahi air. Kemudian si anak profesor menyuruh Laksmi untuk menghubungi sebuah perusahaan Amerika yang menjual serat selulosa. Laksmi harus memberikan identitas perusahaannya agar si perusahaan Amerika mau memberikan sampel dari serat selulosa. Dibantu dengan si anak profesor yang jago bahasa Inggris dan sedikit trik, akhirnya Laksmi bisa mendapatkan sampel serat selulosa. Paket dari Amerika pun akhirnya tiba, tetapi Laksmi bingung, karena ketika dia membuka paket, yang dia temukan hanya lembaran seperti karton tebal. Ketika Laksmi membuangnya, si anjing milik profesor mencakar-cakar lembaran karton tebal itu, dan mulai terbentuklah butiran-butiran serat selulosa. Pada saat itu, si profesor melihatnya. Laksmi langsung menjelaskan maksud dan tujuan dia yang sebenarnya. Keinginannya untuk membuat pembalut terbentuk dari rasa ingin melindungi istrinya. Saat malam, si profesor membangunkan Laksmi untuk menjelaskan bahwa Laksmi perlu membeli mesin pembuat pembalut yang bisa menghasilkan 100 pembalut dalam semenit. Dan harganya sudah pasti sangatlah mahal. Tetapi si profesor bilang bahwa ucapan Laksmi soal keinginannya untuk melindungi istrinya itu lebih mahal daripada harga mesin itu. Yang perlu Laksmi lakukan adalah bekerja lebih keras dan hasilkan lebih banyak uang. Ketika si profesor pergi, Laksmi melihat proses pembuatan pembalut yang si mesin lakukan. Pertama, serat selulosa harus dipulverization atau dihancurkan. Lalu Laksmi ingat bagaimana cara Gayatri menghancurkan kelapa. Langkah kedua, serat selulosa dikompres atau ditekan sehingga membentuk serat yang padat dan pipih. Gayatri pun pernah melakukan hal serupa dengan rolling pin saat hendak memipihkan adonan kue. Lalu langkah selanjutnya adalah interfusion. Dalam hal ini maksudnya pembungkusan serat selulosa. Laksmi pun ingat Gayatri pernah melakukannya juga ketika memasak. Dan terakhir, sterilization, agar pembalut menjadi steril, sehat, dan aman untuk dipakai. Gayatri pernah melakukan hal serupa dengan menjemur bahan makanannya di sinar matahari. Semua proses itu Laksmi pelajari secara otodidak di dalam ingatannya. Ketika Laksmi sudah sangat mantap dengan ilmu yang dia punya, dia pamit pergi dari rumah si profesor untuk merancang sebuah mesin pembuat pembalut. Hal pertama yang Laksmi lakukan adalah menyewa sebuah gudang kosong. Lalu dia membeli peralatan untuk merancang si mesin. 4 step dalam proses pembuatan pembalut itu fokus utama Laksmi saat ini. Maka dari itu, dia harus membuat 4 buah mesin, yaitu mesin penghancur, pemadat atau penekan, pembungkus dengan bahan kain yang dia pesan di Malaysia, dan sterilisasi dengan ultraviolet. Akhirnya jadilah pembalut yang persis dengan yang dijual di apotik. Bahkan menurut Laksmi, pembalutnya jauh lebih bagus. Tetapi dia mulai berpikir, apa pembalut itu bagus menurut Gayatri? Lalu Sin beralih ke sebuah pertunjukan tabla, sejenis alat musik perkusi India, yang dimainkan oleh wanita bernama Pari. Pari adalah wanita berpendidikan dan berasal dari kota di India yang modern. Usai pertunjukan, Pari tiba-tiba datang bulan. Teman-temannya langsung sibuk mencari apotik yang masih buka untuk membeli pembalut. Tetapi karena sudah larut malam, semua apotik sudah tutup. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Laksmi. Si teman bertanya di mana apotik yang masih buka untuk membeli pembalut. Tetapi Laksmi malah mengeluarkan pembalut buatannya. Mereka pun mengambil pembalut itu dengan wajah kebingungan. Laksmi senang karena dia tidak perlu bersusah payah mencari orang yang mau mencoba pembalutnya. Dan dia hanya tinggal menunggu feedbacknya. Esok paginya, Laksmi menghampiri penginapan milik Pari untuk meminta pendapat soal pembalutnya. Pari bilang pembalutnya sama aja seperti pembalut yang sering dia pakai. Laksmi senang bukan main saat mendengarnya. Bahkan dia hampir menangis mengingat perjuangannya untuk membuat benda itu. Laksmi bilang dia membuat sendiri pembalut itu, dan Pari adalah pelanggan pertamanya. Beralih ke rumah Gayatri, si kakak memaksa Gayatri untuk segera menandatangani surat perceraian, agar mereka tidak lagi menanggung malu. Tetapi Gayatri menolak. Dia percaya Laksmi akan berubah seperti dulu dan menjemputnya pulang. Tak lama kemudian, masuklah telepon dari Laksmi. Laksmi bilang dia sudah berhasil membuat pembalut yang aman dan sehat untuk Gayatri.
Tetapi kabar baik itu bukan sesuatu yang ingin Gayatri dengar. Bahkan setelah berminggu-minggu tidak bertemu, Laksmi tidak menanyakan kabarnya dan masih saja membahas soal pembalut. Gayatri menyesal telah memberikan kesempatan pada Laksmi. Ternyata dia belum berubah. Lalu telepon diambil alih oleh si kakak yang mengatakan bahwa Gayatri akan segera menandatangani surat perceraian. Laksmi syok mendengarnya. Usaha, keringat, dan uang yang dia keluarkan tidaklah sedikit. Tetapi respon seperti itulah yang justru dia dapatkan. Lalu datang Pari yang penasaran. Kenapa ada pria yang mau membuat pembalut untuk wanita? Kemudian Laksmi menunjukkan pabrik kecilnya. Pari agak terkejut melihat proses pembuatan pembalut murah itu. Tetapi Laksmi bilang, pembalut murah itu dibuat dengan menghabiskan malam tanpa tidur, dengan hutang 90.000 rupiah, dengan harga diri dan sedikit kecerdasan, untuk seorang istri yang pada akhirnya tidak menganggap jeripayahnya. Laksmi memberikan 5 pembalut lagi untuknya. Pari pun menambahkan sebuah saran. Jika pembalut diberi perekat agar bisa menempel pada pakaian dalam, itu akan jauh lebih baik lagi. Pari diminta ayahnya untuk mencoba masakannya. Mengapa semua orang menjadikannya kelinci percobaan? Setelah disuruh mencoba pembalut, sekarang dia disuruh mencoba makanan ayahnya. Dari sinilah awal terbukanya jalan kesuksesan Laksmi. Ketika Laksmi sedang ditagih hutang oleh rentenir, tiba-tiba ada telepon dari Pari yang mengatakan bahwa Laksmi bisa mengikut sertakan mesin pembuat pembalutnya di kompetisi inovasi di Delhi. Dan info soal kompetisi itu, ayah Pari lah yang memberitahu. Jika mesin buatan Laksmi menang, dia ataupun si mesin akan dikenal di seluruh dunia dan dia berhak mendapatkan uang senilai 200.000 rupiah. Laksmi merasa bahwa inilah saat dimana jeripayahnya harus membuahkan hasil. Kemudian Laksmi meminjam 500 rupiah lagi untuk ongkos pergi ke Delhi. Singkat cerita, Laksmi sudah menyusun mesinnya dan mulai mempresentasikannya kepada para juri. Laksmi bilang pembalutnya dibuat dengan hand automatic dan dapat dijual dengan harga 2 rupiah saja. Murah, tetapi kualitasnya tidak jauh berbeda dengan pembalut yang sudah memiliki brand. Dan semua wanita di India bisa menggunakannya tanpa perlu khawatir soal harga. Dan jelas kesehatan adalah jaminan utama. Ketika pengumuman pemenang, Laksmi memang tidak mendapatkan posisi pertama, tetapi dia mendapatkan penghargaan inovasi perubahan kehidupan tahun ini. Dan si pemberi penghargaan adalah Amitabh Bachchan. Jika di Amerika ada Superman, Batman, dan Spider-Man, tapi di India ada Padman, si superhero sesungguhnya. Kemenangan Laksmi diberitakan di surat kabar, hingga seluruh warga desa mengetahui keberhasilannya. Bahkan tidak bisa dipungkiri, sang ibu dan Gayatri terharu melihat keberhasilan Laksmi. Ketika di rumah Pari, mereka mengadakan pesta kecil untuk merayakan keberhasilan Laksmi. Kemudian ayah Pari memberitahu bahwa hak cipta atas mesin Laksmi sedang diproses, sehingga tidak ada yang bisa menirunya. Laksmi bingung, kenapa mesinnya harus diberi hak cipta? Biarkan mereka menirunya sehingga bisa menghasilkan sesuatu dari mesin itu. Pari kemudian menjelaskan, jika mesin Laksmi sudah berhak cipta, akan banyak perusahaan-perusahaan yang ingin memilikinya. Laksmi pasti akan mendapatkan jutaan rupiah. Lalu Laksmi berpendapat, kenapa mereka harus membeli mesinnya yang dibuat seharga 90.000 rupiah dengan harga jutaan? Bagi Laksmi, penghargaan tadi sudah cukup. Intinya Laksmi tidak ingin mesinnya menghasilkan jutaan rupiah, tetapi dia ingin mesinnya berguna untuk jutaan orang. Maka esok paginya dia pergi meninggalkan rumah Pari untuk kembali ke pabrik kecilnya. Tidak lupa dia meninggalkan sebuah pembalut yang sudah diberi perekat, sesuai dengan saran yang pernah Pari berikan. Ketika sampai di pabrik kecilnya, para warga menyambutnya. Laksmi kemudian mendemokan mesinnya di depan para warga. Ketika selesai, Laksmi memberikan pembalutnya kepada salah satu anak gadis, dan di situ mereka semua terkejut. Baru tahu bahwa mesin yang Laksmi buat ternyata mesin pembuat pembalut. Karena sebenarnya dari awal mereka tidak tahu mesin apa yang Laksmi buat. Mereka hanya membaca halaman depan tanpa membaca keseluruhan berita di halaman belakang. Laksmi kesal dan dia pun menelpon Pari, menyuruhnya untuk membuatkan hak cipta atas mesinnya. Tiba-tiba datang Bablu untuk menyuruh Laksmi pulang ke desa mereka dan mengunjungi ibunya. Laksmi tidak mau, dia hanya memberikan uang kepada Bablu untuk ibunya. Setelah kepergian Bablu, muncullah Pari yang ingin membantu Laksmi memasarkan pembalutnya. Tak diduga pembalut Laksmi laku terjual. Hal yang menjijikan menurut warga bukanlah si pembalutnya, melainkan sosok Laksmi yang notabene adalah laki-laki yang membuat pembalut. Jika pembalut itu dipasarkan oleh orang yang tepat, sudah pasti warga mau menerimanya dengan mudah. Lalu Pari menyuruh Laksmi untuk membuat pembalut sebanyak mungkin. Dan dia pun memutuskan untuk menginap di pabrik kecil Laksmi. Dia bertekad akan terus membantu Laksmi hingga sukses.
Bahkan Pari rela tidur panas-panasan dengan banyak nyamuk. Keesokan paginya, warga setempat bernama Savitri berteriak meminta tolong karena suaminya yang pemabuk ingin menjual anaknya demi mendapatkan uang. Savitri ini adalah pembeli pertama pembalut yang Pari jual kemarin. Savitri akhirnya berlindung di pabrik kecil Laksmi dan mulai ikut Pari untuk berjualan pembalut. Bahkan Laksmi mengajari proses pembuatannya kepada Savitri. Savitri kemudian mengajak ibu-ibu yang lain untuk belajar berjualan dan membuat pembalut. Suatu hari, Savitri mengusulkan bahwa Laksmi harus memberi nama untuk pembalutnya, karena para warga masih malu dengan sebutan pembalut. Pari takjub dengan saran brilian dari Savitri. Nama yang tercetus di pikiran Laksmi dan Savitri adalah Pari. Kesuksesan Laksmi membuka jalan rezeki bagi ibu-ibu di daerah itu. Penjualan pembalut semakin meningkat setiap harinya. Tidak cukup sampai di situ, Pari membantu para ibu-ibu untuk meminjam modal di bank, sehingga mereka bisa membeli mesin buatan Laksmi dan mengembangkan usaha pembuatan pembalut mereka sendiri. Semakin banyak mesin yang dibuat, semakin banyak pula pembalut yang diproduksi untuk seluruh warga India yang kurang mampu. Rencana Pari berhasil. Penjualan pembalut semakin meluas, bahkan kini merambah ke sekolah-sekolah. Setiap harinya, penggunaan kain kotor pun semakin berkurang. Ibu-ibu yang minim pendidikan pun kini bisa menghasilkan uang sendiri. Tidak hanya untuk ibu-ibu, para laki-laki juga berkesempatan untuk bekerja sebagai pembuat mesin. Tanpa Laksmi sadari, dia dan Pari telah membuka peluang pekerjaan bagi banyak orang. Sisi baik lainnya, hubungan keduanya menjadi semakin intens. Ketika pabrik kecil Laksmi ingin diliput media, Pari tiba-tiba merapikan baju Laksmi, sama persis yang pernah Gayatri lakukan pada dirinya dulu. Karena liputan itu, Laksmi masuk TV dan disaksikan oleh banyak orang yang dulu mengenalnya, mulai dari profesor dan anaknya, lalu si mahasiswi kedokteran, ibu dan saudaranya, serta Gayatri. Dan yang lebih gilanya, setelah mesinnya dikenal banyak orang lewat televisi, pemesanan mesin meningkat tajam. Bahkan mereka menerima pesanan dari Cina dan Afrika juga. Di satu sisi, Gayatri datang ke rumah Bablu untuk meminta nomor telepon Laksmi. Kembali ke Laksmi, dia mendapat undangan sebagai pembicara di New York. Maka pergilah Laksmi ditemani Pari. Ketika hendak naik ke atas panggung, Laksmi dilanda kegugupan, bahkan meminta Pari untuk menemaninya naik ke atas. Tetapi tiba-tiba saja Pari menciumnya. Lalu naiklah Laksmi ke atas panggung dan mulai berpidato. Karena Laksmi berbicara bahasa Hindi, setiap ucapannya selalu diinterupsi oleh si penerjemah. Laksmi pun menyuruh si penerjemah untuk duduk saja dan biarkan dia berpidato dengan caranya sendiri. Isi pidatonya benar-benar bagus untuk disimak. Nama Laksmi ternyata memiliki arti uang, tetapi Laksmi tidak mengejar uang, karena jika dia mengejar uang, dia tidak akan mendapatkan julukan Batman. Semua orang selalu berdoa meminta uang dan hidup tanpa masalah. Menurutnya, jika manusia ingin hidup tanpa punya masalah, lebih baik mati saja. Karena ketika masalah datang, pada saat itulah munculnya kesempatan untuk hidup lebih baik. Lalu Laksmi mulai membicarakan kisahnya dengan si pembalut yang membuatnya mendapatkan julukan si Laksmi gila. Kegilaan itu dia lakukan untuk menyelamatkan istrinya, sampai akhirnya dia berhasil membuat sebuah mesin, buah dari percobaan dan kegagalannya yang berulang kali. Dengan pembalut seharga 2 rupiah, itu bisa menyelamatkan kehidupan banyak wanita. Satu yang Laksmi percayai, big man atau strong man tidak akan membuat suatu negara menjadi kuat. Tetapi jika memiliki seorang ibu yang sehat, saudara yang sehat, dan perempuan lain yang sehat, maka negara akan menjadi kuat. Pembalut adalah bisnis alam. Itu yang membuatnya tidak pernah turun. Sekali lagi, tujuan Laksmi bukanlah uang, tetapi membuat seluruh wanita India membuang kain kotor mereka dan beralih ke pembalut yang steril dan aman. Di akhir pidato, semua yang menyaksikan bertepuk tangan dan bangga dengan Laksmi. Di hotel, ketika Pari ingin mencium Laksmi lagi, tiba-tiba masuk telepon dari Gayatri. Esok harinya mereka pun kembali ke India. Di dalam pesawat Pari bilang bahwa satu ciuman saja tidak membuat mereka menjadi sepasang kekasih. Ketika sampai di bandara India, ayah Pari menyambut mereka dan memberitahu kabar baik bahwa Laksmi mendapatkan penghargaan Padma Shri, yaitu sebuah penghargaan warga sipil tertinggi keempat di Republik India. Tetapi buruknya, keduanya harus berpisah. Sebelum pergi, Laksmi bilang bahwa nama Pari akan selalu ada di hati Laksmi. Di mobil, ayahnya bertanya kenapa Pari tidak mengutarakan perasaannya kepada Laksmi dan malah membiarkan dia pergi. Pari bilang, jika Laksmi ikut dengannya, dia akan merasa kecil. Jika di desanya, dia akan membuat orang lain bahagia dan melakukan sesuatu yang besar. Setibanya di desa,
Laksmi disambut oleh para warga yang dulu pernah mengusirnya. Mereka kini menyambut Laksmi penuh dengan sukacita. Satu hal positif lain dari Laksmi, walaupun dia sudah sukses, dia tidak pernah lupa dengan istrinya. Dia menerima Gayatri kembali, dan seluruh warga kini sudah tidak menganggap pembalut sebagai hal yang tabu untuk dibahas. Di sini aku salut sama sikap Laksmi yang tidak pantang menyerah dan tidak lupa asal-usulnya. Bahkan setelah dihina habis-habisan dengan warga desa dan keluarga Gayatri, Laksmi masih mau menerima mereka semua. Satu lagi, kebesaran hati Pari patut diacungi jempol. Dia loh yang menemani dan membantu Laksmi hingga sukses, bukannya Gayatri yang selalu menentang apa yang ingin Laksmi lakukan. Menurutku film ini bagus banget, syarat akan pesan moralnya. Film India nggak melulu tentang cinta-cintaan atau gelendotan di batang pohon. Dan sebenarnya masih banyak sih film India lain yang sekece film ini. Oke guys, terima kasih sudah mau menyaksikan 2 part pembahasan alur cerita Batman. Sampai ketemu di next video.